Kita tahu kan cetik itu adalah racun, ya, racun gaib lah kita bilang, racun niskala. Ya, di mana racunnya pasti lewat melalui makanan sama minuman. Ya, yang paling kentara adalah ketika diminum. Ketika diminum. Ya, ketika diminum ya. Biasanya kan kita memang itulah pentingnya kita berdoa sebelum makan ya. Nah, gitu. Kalau biasanya usahakan pegang dengan tangan kiri ya. Pegang dengan tangan kiri. Makanan atau minuman semua. Aliran ida pinggala ya, api dan air dalam tubuh. Api ini di tangan kiri ya, jalannya. Om Swastiastu, Semeton KJR7 dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam obrolan Bali Niskala. Nah, pada malam hari ini, seperti biasa, Tiang kembali menemani Semeton KJR7 bersama teman Tiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Swastiastu, beli kejur. Cerah terus gitu. Betul. Semakin banyak yang bertanya di channel KJR7, jadi kita tidak kehabisan topik, Bro. Betul. Banyak topik yang sebenarnya ingin ditanyakan, ada yang nanya tentang karang panas. Pokoknya banyak hal yang ingin kita bahas di malam hari ini. Tapi, Bro, seperti biasa kita ditemani juga oleh, udah janji kemarin mau datang. Siapakah dia? Tri Paramita. Om Swastiastu, Mita. Om Swastiastu, beli kejur. Punapi gatre, kabar? Sehat. Becik. Kegiatan masih sama ya? Masih sama. Kalau Mita kan selain kuliah, juga penari juga kan? Suka menggambar juga, menggambar juga, Niki. Seniman, Bro. Seniman. Banyak kegiatan. Karena dulu S1 kan juga berkaitan kalau di kampus seninya ya, gitu ya. Jadi ya, masih lancar semua ya kegiatan. Mita, seperti biasa, Mita tugasnya membacakan pertanyaan. Ini banyak nih, banyak ya. Tapi sabar dulu. Siap. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Ya, Mita, ada berapa pertanyaan sekarang untuk sesi ini? Kalau yang waktu itu sisa 3 nih, Bli. Karena Mita juga masih pengen bertanya ya sekalian. Yang sekarang ternyata masuk ini lagi 6 pertanyaan juga. 5 lah ya. 5, ya. Mudah-mudahan habis dibahas. Kalau enggak, ditunda lagi minggu depan ya. Ya, Mita, pertanyaan pertama silakan. Dilanjut, Niki. Nah, waktu nikah kan kita juga sempat membahas tentang Lesti kan tadi ya, Bitunggi. Nah, di sini juga berkaitan dengan pertanyaan yang masuk, Niki, Bli. Om Swastiastu, napi nggih caranya mencegah yang kena cetik dalam diri manusia. Nah, itu seperti apa nih? Mencegah ya? Mencegah, bukan mungkin mencegahnya agar tidak masuk mungkin. Kalau sudah kena kan mengobati ya. Jadi ini mencegah ini dulu. Sebelum ya mencegah. Gimana nih, Kak? Kemarin kita bahas cetik, tapi sudah ada ya? Sudah. Bisa ditambahkan lagi. Ditambahkan ya. Biar puas yang lainnya. Ya, pertanyaan mencegah terkena cetik itu ya. Mencegah. Ya, kalau sebelum kena cetik itu ya mencegah sebelum kena cetik. Kalau agar tidak terjadi. Ya, kita kena cetik ya niwang. Ya, pencegahan ya, kita tahu kan cetik itu adalah racun, ya, racun gaib lah kita bilang, racun niskala. Ya, di mana racunnya pasti lewat melalui makanan sama minuman. Ya, kalau pencegahan jangan makan minum ya di tempat yang memang di. Tapi kan tak mungkin juga ada. Nggak mungkin ya. Nah, biasa yang paling kentara ya. Kalau tidak kita bilang namanya cetik bobongolan ya. Cetik bobongolan kan sudah kita bahas. Cetik bobongolan itu adalah racun-racun memang kimianya kimiawi ya, kimiawi sekali ya. Seperti racun-racun tikus ya, arsenik ya gitu ya, dan lain-lain lah. Termasuk kopi ya, kopi campur itu. Ya, itu dah. Di luar itu, yang cetik yang memang mempunyai kekuatan mantra tertentu yang memang secara niskala juga berperan selain racun yang dibuat secara tradisional ini. Nah, cara pencegahannya adalah yang paling kentara adalah ketika diminum. Ketika diminum ya. Biasanya kan kita memang itulah pentingnya kita berdoa sebelum makan ya. Nah, gitu.
Kita memohon pada Tuhan dan mohon agar untuk terhindar dari segala sial bahaya dalam makanan dan kemudian. Nah, kemudian ketika kita pegang, kalau biasanya usahakan pegang dengan tangan kiri ya. Pegang dengan tangan kiri. Makanan atau minuman semua dengan betul dengan tangan kiri doang. Tapi tidak etis ya. Kalau bertamu ngambil kan itu tidak etis. Tapi bisa juga dengan tangan kanan dulu baru tangan kiri ya. Tapi kan orang-orang ya di masyarakat awam, di masyarakat kan tangan kiri itulah adalah yang jelek gitu lah ya. Jelek modelnya dengan megang kotor. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Tangan kiri adalah ada aliran ida pinggala ya, api dan air dalam tubuh. Api ini di tangan kiri ya jalannya, sehingga api inilah, energi api inilah yang teralir ke tangan kiri, sehingga dengan ketika kita memegang makanan yang kemudian ada cetiknya di sana, ketika kopi panas ketika mau diminum dia akan terasa seperti pertama kali dikecap itu dia akan seperti es ya. Dingin. Iya, dingin baru panas ya. Itu tanda-tanda. Cuma ini memang harus diperhatikan sekali ya. Biasanya kalau enggak itu kan ya langsung diseruput aja. Kalau sudah masuk sedikit kan masuk juga, Bro. Tapi kan sedikit ya, konsentrasinya sedikit ya. Iya. Tapi masuk juga, tapi konsentrasinya sedikit. Begitu juga makanan paling kentara pada minuman. Yang panas kan terasa dingin pertama kali, yang dingin anggaplah minuman fresh itu yang isi es, cold drink, kemudian diminum itu akan terasa panas pertama kali. Panas dulu awalnya. Ya, itu adalah tanda-tanda yang memang ada cetiknya. Ya. Kemudian pada makanan biasanya di sini akan dia berbau ya. Berbaunya gimana? Ya baunya pasti tidak enak. Tidak enak. Ya, dari baru mencium itu sudah bau yang tidak enak yang penting. Itu adalah sebagai tanda dari memang cetik ini skala ya kita bilang, karena kita kan bilang tadi ada cetik yang memang cetik bobongolan, ada cetik ini skala ini yang memang kekuatan mantra itu dia akan memberitahu, karena kita sudah berdoa sebelumnya, kira juga energi kita akan beradu dengan energi cetik terus, sehingga kita akan dikasih tahu hanya saja nih di sinilah harus mawas diri ya, ketika tercium itu ini kok rasa tidak enak, sehingga ya jangan dilanjutkan untuk makan gitu. Nah itu dah artinya setiap makanan yang baunya tidak enak itu berarti udah belum tentu ya, tapi dalam artian juga ya. dalam artian terkadang ya banyak ini yang pernah mengalami ketika ketika dia kundangan pada suatu tempat, lalu pada suatu tempat dia makan nasi masih panas sekali, ada ulat ya hidup di sana, banyak ya sering itu ya. Nah, itu dah, sehingga ada ulat yang masih hidup kan tidak mungkin ya. Itulah sekitar tanda juga. Mati ya, iya, kadang-kadang baunya menyengat ya, bukan sebenarnya anggaplah pada nasi tersebut yang masih mengebul panas, kemudian baunya bisa seperti bau yang sudah nasi yang sudah pasil ya. Ya, itu dah baunya. Berbalik dia bau dari makanan tersebut. Makanan aslinya ya. Artinya kita bisa sedikit tahu ya, kalau ciri-cirinya itu. Tapi kadang-kadang orang bilang bisa megang itu biar bisa pecah gelasnya, sampai pecah gelasnya itu ada pakai kekuatan. Ya, dan biasanya pada orang-orang yang memang sering melatih energi tubuhnya ya. Entah dia melatih japa mantra, kemudian melatih pernapasan, yoga ataupun lainnya, ketika hanya saja harus dengan tangan kiri dulu ya. Kiri, intinya tangan kiri dulu. Karena energi api ini yang bisa membakar ataupun menetralisir dari kekuatan cetik tersebut, sehingga ketika pada minuman kan banyak orang ketika dipegang itu pecah gelasnya ya. Sering terjadi ya. Gitu kita. Lebih aman. Tapi yang nanya tadi mudah-mudahan udah puas ya. Iya, benar sekali, semoga puas nih. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588.
Masih dilanjut Niki ya. Ya, lanjut. Dan Niki terkait kucing hitam nih Nah, kali ini Bri. kucing hitam. Oke. Black Jadi black cat. Jadi kan memang Bri ya biasanya kita memang identik kalau sudah melihat kucing hitam itu memang keterangan dulu ini angker ya, atau bukan, apa bukan ya, di Bali mistis aja, ya, tapi ya di benar. luar Bali. Bahkan di Di luar mimpi apa? di mimpi Di buku mimpi. mimpi kucing. Dilanjut di Kiblinge. Jadi mendengar cerita kakek tiang, apakah benar kalau ada kucing hitam melompati mayat tengah malam dan mayatnya bisa terbangun? Apakah ini benar? Mohon penjelasan. Ya. Mayatnya bisa Ya, terbangun. jadi mungkin maksudnya ini mayatnya sudah meninggal nih. Orang meninggal, Ketika kan? kucing Nika lompat, tertiba Bangun malam. Bangun. mungkin itu lagi istirahat. Bangun, setelah bangun tidur lagi. Erika Kan terkejut ya, terkejut ngecatin kucing, bangun lagi ntar tidur lagi. kucing Benar hitam gitu. Ya. identik dengan mistis soalnya nih. Memang cerita-cerita yang berkembang seperti itu ya. Ya. Cerita yang berkembang dari dulu ya Tiang sendiri sering mendengar cerita-cerita ya cerita. Itu ya. Ya tapi dari pengalaman sampai dari dulu tuh enggak pernah sih ya. Enggak pernah ada kejadian seperti itu karena ini di cerita-cerita dalam masyarakat katanya ketika ada kucing, apalagi kucing hitam, kucing selem dari kuping sampai ekor sampai kakinya itu hitam ya, kemudian meloncati mayat, katanya mayatnya bisa mekiudan ya, bangun gitu kemudian. Nah itu makanya di sana haruslah magebagan gitulah ya. Sebenarnya kan itu tujuannya biar ada orang magebagan ya, biar pada saat orang ada kedukaan itu biar ada yang meramaikan sebenarnya. Ya sebagai ya terus ngempelin. Sebenarnya tidak mungkin mayat bisa hidup lagi. Ya, benar, mungkin ya, karena sudah meninggal gitu ya. Kalau mayat hidup lagi kan berarti mati suri ya. Kalau mati suri mungkin ya. Itu tayang filmnya kapan? Mayat hidup lagi. Mayat hidup lagi dilompati kucing. Dari sini sekarang belajar ilmu. Om Swastiastu jero yening kari tahap melatih ilmu kawisesan nike napis tata berpedoman ring ale ayuning pedewasan. Contohnya wuku tanpa guru napi alana yening belajar kebatinan utawi kawisesan. Nah, terjemahannya. Terjemahnya. Kalau umpamanya kita belajar ilmu itu harus ada hari baik gitu, harus ada baik, Apakah ada ada wuku, wukunya dewasa ya. Kalau hari baik kan dewasa disebut di Bali ya. Belajar ilmu. Lagi apa Mita? Belajar ilmu. Dan kemudian berpedoman ale Ya, ayuning baik buruknya hari. baik buruknya hari, kemudian entah itu contoh wuku tanpa guru atau alana yening belajar kebatinan nih terkait Apa efek sampingnya efek kalau samping, belajar dampaknya diterjemahkan dikit ya. Kalau di bahasa Bali kan biar semeton Kita beda semua yang lain bisa mengerti juga. Ya. Sudah cukup pertanyaannya? sudah Sudah kan? Sudah kan, Bro? Ya. Kita jawab ya. Perlu hari Ya, orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan ya, memang kebatinan memang ilmu spiritual, ilmu gaib ini dibilang ilmu gaib ya, karena kan dia bersifat energi ya. Nah, di mana kalau kita di Bali biasanya mencari hari-hari tertentu ya, jangankan belajar ilmu yang sifatnya energi spiritual, kita mencari pedewasan kan itu sering kita lakukan di Bali ya, sehingga dengan apalagi menempa batin nih kita akan mencari hari-hari yang baik gitu. Biasanya sih pada orang-orang belajar kebatinan biasanya mencari hari-hari pada rainan dalam purnama ataupun kajang klion ataupun hari-hari yang dianggap baik ya, hari yang dianggap baik yang biasanya dari menghindari juga, cuma menghindari dari hari Minggu. Hari Minggu udah boleh. Ya, Minggu karena kan sifatnya panas ya, sifat panas Kalau pasah raditi ya. Pasah itu Nah, biasanya pasah tapi dikalahkan oleh yang seperti tadi itu bukan purnamo kan gitu modelnya, itu yang juga kalau dalam menempa kebatinan ataupun kajang klion ya. Cuma hari-hari yang biasanya pantang bagi mereka itu adalah Jumat dan Minggu. Jumat dan Minggu walaupun itu purnama. Ya kan dianggap Sukro dan Raditi ya. Sukro itu sebagai dianggap sebagai tuntunan para raksasa ya. Ya. Bagaimana Sukra, kemudian dianggap Raditi itu dianggap Raditya itu adalah matahari panas ya. Ya itu dianggap bukan tidak baik tapi kurang bagus untuk melatih untuk pertama kali belajar. Tapi kalau dalam melakukan ritual selanjutnya ini juga tidak ada pantangan. Anggaplah dia melakukan
tapasya pada dia melatih ilmu, menggembleng ilmunya. Dia ada tuntunan selama 14 hari dia harus tapasya ataupun melakukan tapa di kuburan atau melakukan tapa ngungkum di sungai 14 hari kan pasti dilakukan juga. Ini kan untuk pertama kali dia mulai ngenceg untuk belajar ilmu batin itu adalah memang mencari hari-hari yang dianggap baik dan memberikan energi mensupport gitu ya. Kalau di Bali namanya newasen gitu. Iya, betul sekali. Mengawali gitu. Iya. Nah, Brana Kebli, ternyata ini ada sambungannya nih ada sedikit nih sambungannya pertanyaannya. Masih tentang kawisesana. Rajang Niki Jero, Pinunas Titiang yang sama nih ya, yang bertanya, Pinunas Titiang Rika Laning hari raya Nyepi mendaging beberatan amati geni, napi termasuk geni kawisesan, tendados murtiang utawi latiang saat nyepi punika. Soalnya saya pernah ditimpa buah kelapa pas saya meditasi, nanging kelapa punika pecah berbenturan sareng bahu kanan tiang. Kalau di Bali kan catur berata penyepian di hari Nyepi itu kan amati geni itu kan nggak boleh menyalakan api. Apakah termasuk api di dalam ilmu itu, ilmu kawisesan? Gimana nih Kak? Sampai di bahu katanya. Bahu ya. Karena waktu dia hari Nyepi pas meditasi kemudian ditimpa kelapa, dan pecah. Tepatnya kelapanya pecah tuh. Kelapanya pecah, berbenturan sareng bahu kanan. Cuma tidak diperjelas apakah dia meditasi di bawah pohon kelapa. Kalau di bawah pohon kelapa mungkin ya angin. Nah kalau di Brajan mungkin atau di tempat mana bisakah nih kejabli terjadi? Catur berata penyepian kan tidak boleh menyalakan api juga ya. Kita kan kalau ini kan lain konteksnya, konteks adalah konteks kawisesan. Kawisesan itu dia kan api dalam tubuh. Nah, termasuk juga ketika orang itu melakukan berpuasa ini dia sehingga dia makanan tidak masuk, apalagi melakukan puasa sehari makanan tidak masuk, kemudian tubuh ini membakar ya kalor itu lemak-lemak sendiri itu dibakar kan tidak ada makanan masuk sehingga itu kan lemak itu sebagai minyak dalam tubuh sehingga panas kalor sehingga itu juga api dalam diri ya. Cuma sekarang kan ketika orang itu melakukan meditasi kan dia tidak berpergian juga. Itu boleh-boleh saja ya. Kan hanya saja kan di sini artinya yang penting dia tidak menyalakan api gitu kan. Ya. Kalau ditimpa pohon kelapa itu satu kebetulan atau gimana? Kebetulan ya. Kebetulan ya. Berarti itu apakah memang ada faktor atau hanya sugesti seseorang itu, apa memang ada angin tiba-tiba jatuh pohon? Bisa saja, itu sering-sering terjadi pada orang-orang penekun kebatinan. Ketika dia melakukan meditasi, memang kusuk dia melakukan meditasi untuk membangkitkan powernya, sehingga power itu dia juga ketika ada apa di atas, entah itu genteng atau gimana, dia akan energi ini dia sifatnya menggetarkan ya. Termasuk juga buah kelapa, cuma buah kelapanya entah kelapanya besar apa kecil kan gitu ya. Apakah kelapa ini kelapa yang memang masih apa namanya segar, nyuh masih utuh apa memang kelapanya sudah di meklas ini ya. Coba kelapa es kelapa muda enak. Kalau nyuh tuh itu jatuh kan mungkin pecah ya. Iya, karena ada sabutnya. Nah, ini juga perlu memang. Nah, kalau bisa kalau bertanya tuh diperjelas ya. Biar bisa kita jawab secara jelas juga. Berarti kemungkinan satu kebetulan atau getaran tadi. Getaran energi ya. Cukup kita lanjut ya? Nggak, masih ada. Masih ada waktu berarti ya, karena ini pertanyaannya juga semakin menarik. Diginiin, berarti 5 menit. Oke, 5 menit lagi. Nah, kali ini tentang leak lagi mungkin ya. Kembali ke leak. Metaken kede seken niki jero yakti nyen melawan leak tentang dados selingkuh nike sik semua jero. Apa itu pertanyaan kok? Mungkin maksudnya niki ya seken niki jero yakti nyen melawan leak ten dados selingkuh. Oh iya. Mungkin ya seperti kalau itu. kita mau melawan leak tidak boleh selingkuh. Mungkin salah ketik. Ya, gimana nih? Gimana bro? Kalau melawan leak itu yang pasti tidak boleh membuat sambal matah. Begitu ya, Bri? Saat sambal matah kan harus tibo ya. intinya tidak melakukan. Kalau melawan leak ini gimana sekarang? Kok bisa dilawan itu ya? Entah gimana. Ini mungkin maksudnya kalau ada leak itu gimana cara ngelawan gitu ya. Nah, itu cara. Yang penting leak itu dia tidak berbuat jahat, ngapain kita ya susah juga gitu ya. Ini biasa, cuma itu dah harus lengkap ditanyakan ya pertanyaannya. Mungkin harus gini bro, karena leak itu kan
kalau di Bali itu identik dengan makhluk serem yang mengganggu manusia kan dianggap seperti itu. Salah yang kemarin kita bilang salah gini tafsir gitu. Iya, kadang-kadang itu dah gimana kalau ada lihat di kalau pas jalan ketemu lihat gimana kan gitu ya. Pasti gitu ya. Intinya ya narik nafas ya. Narik nafas langsung seret itu ya lari. Langsung kabur nih. Ya, yang penting itu dah. Ketika ada penampakan liak, biasanya kalau sebelum kita melihat penampakan liak tersebut masih bisa kita ngomong ya. Oh, kita nanti kalau ada penampakan liak, kita jongkok ambil batu, kita lempar atau kita ambil anggap kalau ada daun pandan samping ambil daun pandan itu kita lempar biar liak itu lari. Kan gitu ya, gampang ya. Pikirannya dulu gitu. Tapi begitu ketika melihat sudah kabur. Tidak bisa kabur. Tidak bisa kabur itu. Dari 100 orang anggaplah kebanyakan mereka ketika melihat ngep ya, tidak bisa mengapain dan kemudian bergerak pun dia pasti seperti dia terperangah begitu ya. Iya, rasa takut, rasa semua itu langsung ketika itu muncul ya, seperti ngep, seperti ditelan bumi itu tidak bisa ketika lihat itu tiba-tiba terdiam seperti itu berarti betul. Dari banyak orang yang pernah kita cerita juga banyak yang ketika dia melihat penampakan liak, penampakan hantu itu kemunculan itu dia akan ngep langsung ngep gitu ya. Itu yang terjadi, sering terjadi. Makanya kalau kan orang-orang tuh ya ada jog liak jemak ya jemak batu ya sahabat gitu kan ya gitu. Kalau kita pikir lagi di Sangeh banyak bojong gitu ya. Apa beda kan kita ngapain takut gitu, tapi ketika penampakan tersebut dia orang yang anggap energi ini kan dia energi ya, energi yang menundukkan sehingga kita ketika orang yang melihat tersebut pasti ngep duluan. Kemarin kan Bro menjelaskan juga kalau setiap ada orang yang sedang melakukan ritual ngeliak itu pasti pasang penyengker. Betul. Kalau untuk menghindari mungkin kalau kita merasa sudah ada getaran lain mungkin menghindari tempat itu bisa Bro. Biasanya jarang ada orang yang memasuki penyengker tersebut. Pertama, orang yang memang meritualkan pengeliakan, anggaplah ngenasakin namanya dalam ilmu kebatinan, ngenasakin ini adalah modelnya memang secara khusus dia membangkitkan powernya tersebut pada tempat yang entah di tengah setro sehingga dia kan jarak 50 atau 100 meter itu dia akan melakukan penyengkeran sehingga penang ke banyak juga yang penyengker sehingga hanya saja dilakukan tengah malam kan zaman-zaman dulu tidak mungkin dia tengah malam ke melintasi kuburan ketika ataupun masuk ke kuburan kecuali dia berniat sama ya sama mungkin hanya saja kadang-kadang orang yang saat tengah kalau zaman dulu ya duluan ini pasti dia bagi air ya di sawah ya. Petani itu bagi air di sawah ketika dia melintasi area tersebut akan merasakan dampaknya gitu ya. Getaran ngep itu adalah sebagai efek dari sengker dari orang yang melakukan ritual berapa? 50 sampai 100 meter. Iya. Jadi kalau kita sudah merasa lain lebih baik jangan lewat aja kalau kita takut kalau berani ya. Berarti sumber berasal dari jarak segitu ya beliau? Iya, hanya saja kan tidak mungkin zaman sekarang melakukan penggeliakan ada CCTV, ada lampu penerangan jalan nggak mungkin. Itu nggak jadi takut rasanya nih. Langsung viral ya. Ya berarti yang sedikit berarti yang biasa lihat di film-film melihat hantu langsung kabur itu berarti hanya settingannya. Kalau nyatanya kita seperti itu terdiam. Baik Bro Mita, waktu kita sudah habis nih, sudah digini-giniin. Berarti kita harus cukup dulu sampai sini. Nanti tugas Mita masih banyak nih, harus datang lagi nih Mita ya. Berkejur. Ya, Bro, terima kasih Bro, udah membahas topik. Belum karang panasnya belum nih, mudah-mudahan nanti bisa dibahas ya. Baik, Sentuhan Kejar 7 karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.